Saya kira saya bukan pertama kali mengatakan, saya mengatakan ini putusan yang gila. Kenapa gila? Satu, ini hakim memutuskan sesuatu yang bukan kompetensinya. Jadi di luar kewenangan. Dalam hukum itu ada yang namanya kompetensi, peradilan. Dia tidak kompeten, tapi dia putuskan. Kata Pak Mahfud, pengadilan militer menyelesaikan kasus perceraian. Nah, nggak nyambung. Dia mengikat kita semua, karena itu orang berspekulasi. Wah, ini pasti ada apa-apanya. Karena kalau dia nggak ngerti soal kompetensi absolut relatif, nggak mungkin lah. Maka saya mengatakan, hakim ini kalau nggak bodoh banget, pasti dia diintervensi. Ada pihak lain yang mempengaruhi. Jadi kawan-kawan semua yang saya hormati, calon gubernur Sumatera Selatan, ya, Bapak Heri Amalindo, mana yang orangnya? Sini, ya? Dari partai politik mana, Pak? Dari partai politik yang masih mencari kendaraan, nggak tahu ya. Karena saya dengar katanya sudah siap. Jadi sudah siap partai politik, sudah siap pendanaan, ya kan? Amin. Cuma yang jadi masalah, apakah pemilu termasuk pilkada itu akan jadi atau enggak? Ya kan? Nah, itu persoalannya. Kemudian yang kedua, sahabat saya sekarang Bupati Empat Lawang, ya? Betul. Jadi Dr. Jonci yang dulu ya kira-kira tahun 2010 itu wajahnya merana, ya kan? Terutama ketika datang ke MK. Ketemu lagi sekarang udah agak beda penampilan. Sudah mapan. Sudah sumringah ada. Dan hati-hati, ini bisa jadi kuda hitam. Ya kan? Tidak diperhitungkan tiba-tiba kuda hitam. Ya kan? Oke. Jadi saya kalau untuk Sumatera Selatan ini saya hanya mendengar saja, karena itu saya serahkan kepada yang memang in charge di sini. Saya hanya ingin bicara mengenai dua hal, yaitu mengenai penundaan pemilu, putusan PN Jakarta Pusat, penting untuk diketahui. Tapi alangkah baiknya kalau kursi depan ini dipenuhin aja, nggak apa-apa, diambil aja kursi kita. Ya. Nah, depan dipenuhi. Ya. Insya Allah yang duduk di depan itu surga baginya. Amin. Kemudian akan mendukung pilgub yang menang, kira-kira. Cagup yang menang. Nah, yang kedua saya akan bicara mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup. Jadi bicara mengenai tataran teori dan kemudian kemungkinan praktik yang ada. Pertama mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya kira saya bukan pertama kali mengatakan, ya, saya mengatakan ini putusan yang gila, ya. Sekali lagi istilahnya putusan, bukan keputusan. Tapi putusan yang gila. Gilanya dalam tanda kutip tentunya. Kenapa gila? Satu, ini hakim memutuskan sesuatu yang bukan kompetensinya. Jadi di luar kewenangan. Dalam hukum itu ada yang namanya kompetensi, peradilan. Dia tidak kompeten, tapi dia putuskan. Itu seperti misalnya kata Pak Mahfud, pengadilan militer menyelesaikan kasus perceraian. Nah, nggak nyambung, ya kan? Itu. Lalu yang kedua adalah putusan ini terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena putusan ini judulnya adalah PMH. PMH itu perbuatan melawan hukum. Itu adalah kasus pidana, kasus perdata. Kalau privat, maka harusnya mengikat pihak yang bersengketa saja.
dalam konteks ini adalah Partai Prima melawan KPU. Harusnya putusan itu hanya mengikat KPU saja dan Partai Prima. Tapi amar putusan kelima itu mengikat kita semua rakyat Indonesia, termasuk partai politik yang sudah dinyatakan sebagai calon peserta pemilu, ya, termasuk partai Pak Bupati, ya, masih PAN deh. Hah? Masih, ya? Belum pindah. Karena dengar-dengar PAN ini terancam juga tidak lolos parliamentary threshold, ya. Kalau gitu, Mas. Kata Pak Bupati, emang gue pikirin. Yang paling penting adalah periode kedua di 4 lawan atau menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Gak mungkin lah legislatif kan. Nah, jadi termasuk juga partai Pak Cagup. Pak Cagup udah ada partai? Partai apa, Pak? PDIP. Oh, PDIP. Nah, ini jadi partai bermasalah ini dalam hal terbuka dan tertutup. Karena di only ya, satu-satunya plus PBB. Nah, jadi dia mengikat kita semua. Karena itu orang berspekulasi, wah ini pasti ada apa-apanya, ya kan? Karena kalau dia nggak ngerti soal kompetensi absolut relatif, nggak mungkin lah. Saya udah mengatakan di dalam berbagai kesempatan, hakim itu pangkatnya itu 3D, 3C, 3D, 3D, bayangkan. Udah hampir mentok. 4C, 4D, 4D. Udah mentok. 4E mentok dia. Jadi nggak mungkin kalau dia nggak mengerti mengenai kompetensi peradilan. Maka saya mengatakan, ini hakimnya kalau nggak bodoh banget, pasti dia diintervensi. Ada pihak lain yang mempengaruhi. Nah kalau dia bodoh banget nggak mungkin. Karena kasus-kasus seperti ini biasanya diserahkan kepada hakim senior. Karena kasus-kasus ini, hakim senior rasanya terlalu picik kita mengatakan dia tidak mengerti. Anak lulus S1 aja mengerti soal seperti ini, apalagi hakim senior. Karena itu wajar kalau banyak pihak mengatakan ini pasti ada kong kali kongnya atau intervensi. Dan so far sampai saat ini tidak ada satupun pakar hukum yang membela putusan ini. Nah, itu yang paling penting. Tidak ada pakar hukum yang membela putusan ini. Lalu analisisnya gimana? Gini, kita nggak boleh menuduh ya. Tetapi kalau kita lihat misalnya siapa yang sering ribut soal penundaan pemilu 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan, maka justru pusat kekuasaan sendiri. Maka analisis yang paling mudah, ini analisis ya. Iya. Ini Partai Prima ini jangan-jangan ada koneksinya, ya kan gitu. Atau gugatan ini ada yang namanya free riders-nya, ada penunggang-penunggang gelapnya. Jadi dia tidak ada koneksinya dengan Prima, tapi ada free riders-nya. Nah, siapa free riders-nya? Ya saya nggak bisa ngomong. Tetapi coba kaitkan dengan fenomena 1 tahun terakhir, siapa yang ingin melakukan penundaan pemilu? Jangan salah, walaupun ada statement mendukung KPU untuk melakukan yang namanya banding, tapi main 2 kaki kan boleh. Ya kan? Itu seperti film A Few Good Men. Man itu tunggal, kalau men jama. Jadi A Few Good Men itu film beberapa tahun lalu ketika saya kuliah, dibintang oleh salah satunya adalah Tom Cruise dengan Ghost, film Ghost itu siapa? Demi Moore. Dan Jack Nicholson. Jadi Jack Nicholson ini sebagai kolonel kesel dengan anak buahnya yang minta pulang terus-menerus. Mereka bertugas di perbatasan Kuba. Lalu karena dia sakit, ada perintah dari Jack Nicholson, kembalikan ke Washington atau ke New York, Washington atau ke barak di Amerika Serikat. Tapi rupanya itu perintah resminya, perintah tidak resminya red code. Lain lagi. Red code itu kode merah, habisin. Nah, itu yang namanya main 2 kaki. Ya kan? Ketika kemudian itu mati, tetap melanggar hukum dia, ya, karena perintah atasan yang melanggar hukum itu tidak bisa dibenarkan menurut hukum. Makanya walaupun Richard Eliezer itu dia membuka banyak hal, tapi dia tetap dinyatakan bersalah. Hukumannya saja yang diringankan, tapi
dia tetap dinyatakan bersalah. Oke. Dan kenapa 1,5 tahun? Karena kalau 2 tahun harus diberhentikan. Jadi kalau di bawah 2 tahun maka kemudian dia masih bisa dipertahankan. Nah itu aspirasinya. Jadi dari situ terlihat betul, ya kan? Ada free riders-nya. Kemarin saya bertemu dengan Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono. Dia bilang, saya tanya, ini Pak Ketum ini memang apakah memang ada permohonan atau petitum yang meminta penundaan pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari? Karena dia mengatakan sebelumnya, kami nggak mau menunda pemilu. Yang kami inginkan itu adalah kami bisa menjadi peserta pemilu 2024. Loh, ternyata petitum itu ada permohonan gugatan itu. Artinya dia sendiri pangkal persoalan Partai Prima ini. Jadi ada keinginan untuk menunda pemilu. Maka skenario bahwa dia ada get connected dengan pihak kekuasaan mungkin saja, atau tadi ada free riders, ada penunggang gelap yang menunggangi kasus ini. Nah, yang kedua, ini yang lebih penting adalah sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Kalau kita kaitkan dengan isu penundaan pemilu, sangat mungkin ini pun menjadi pintu untuk menunda pemilu. Jangan salah. Teman saya mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukanlah sarana untuk menunda pemilu, tapi ini semacam free kick katanya. Launching. Jadi nanti akan datang dalam banyak gelombang orang yang mendukung penundaan pemilu ini. Contoh misalnya, sebuah organisasi besar keagamaan sudah mengatakan, oh nggak apa-apa nunda pemilu itu biasa, ya kan? Dan organisasi itu memang selalu punya koneksi yang erat dengan pemerintahan hari ini, dalam konteks hari ini. Jadi sudah menyuarakan itu. Pertanyaannya adalah, kok pemerintah suka sekali ingin menunda pemilu misalnya? Saya sudah terbuka di YouTube saya, ya. Jadi mudah-mudahan jadi subscriber Refli Harun semua di sini, ya. Amin. Amin. Saya menganggap ada 4 hal yang barangkali dikhawatirkan oleh pemerintahan hari ini. Kenapa dia ingin menunda atau memperpanjang masa jabatan? 1, soal yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Apalagi kalau Rizal Ramli itu, waduh, sangat vulgar mengatakan tangkap ini, tangkap itu dan lain sebagainya. 2, terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak diselesaikan secara baik, bahkan cenderung ditutup-tutupi, seperti KM50 misalnya. 3, it could be possible terkait dengan dinasti keluarga yang mau dibangun dan sudah dibangun, karena kalau seandainya tidak berkuasa lagi, maka bangunan dinasti itu akan mudah sekali runtuh, ya. Nah, yang terakhir sangat mungkin terkait dengan ini proyek-proyek yang belum selesai. Oh, duit ya. Termasuk misalnya IKN, ya kan? Jangan malu-malu, mau tepuk tangan silakan aja. Iya. Nah, karena itu ya ada keraguan. Saya mendengar banyak isu, tapi saya kira ini kan secara terbuka nggak bisa kita katakan, ya, karena ini kan terbuka. Tetapi intinya adalah keinginan untuk menunda pemilu itu bukan tidak kuat, sangat kuat. Nah, bisa jadi proporsional terbuka dan tertutup itu juga ada free riders-nya ditunggangi. Dari 9 partai politik di Senayan, satu-satunya yang menginginkan tertutup hanyalah PDIP. Pertanyaannya adalah, apakah kita marah sama PDIP? Enggak boleh, karena tentu partai akan melihat kepentingannya. PDIP adalah partai yang paling kuat party ID-nya, identitas kepartaiannya, karena dia dari PNI, Soekarnois, Marhainisme, nasionalisme dan lain sebagainya. Karena itu dalam sejarah ketika pemilu proporsional tertutup, PDIP itu mendapatkan 33-34%, dan prestasi itu belum pernah diulangi lagi, bahkan tembus angka 25% pun tidak. Jadi kalau misalnya pemilihan dengan sistem tertutup itu jauh lebih menguntungkan partai-partai yang secara
secara ID ya, secara identifikasi dia kuat dan tidak menguntungkan partai-partai di mana partainya tidak kuat identifikasinya. Partai itu ada partai yang kuat secara ideologis, ada partai teh botol sosro. Jadi partai teh botol sosro itu nggak perlu partai, yang paling penting calonnya aja. Jadi waktu dulu ada Tuan Guru Bajang di NTB, mau partai apapun pasti menang dia. Iya. PBB menang, pindah ke Demokrat menang, pindah ke partai apapun menang. Apa aja dia? Nah itu menunjukkan bahwa orang tidak peduli partainya, tidak perlu identifikasi partainya karena yang penting orangnya. Jadi wajar dalam konteks seperti itu. Tetapi persoalannya adalah ketika Yusril mengatakan bahwa proporsional terbuka itu bertentangan dengan konstitusi, saya berani berdebat, menantang debat pun Yusril boleh. Itu pemikiran yang sangat gegabah. Satu poin, karena tinggal 5 menit lagi, saya harus disiplin. Coba bayangkan, dia mengatakan bahwa untuk mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka itu inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi, dengan sebuah dasar bahwa pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan peserta pemilihan umum adalah partai politik. Maka dengan demikian katanya ini harus proporsional tertutup, terbuka, kan pesertanya yaitu calon-calon anggota DPR. Saya mengatakan ini pemikiran yang suntuh, sesat, Pemahaman yang sesat. sesat bin sesat, ya. Kenapa begitu? Yang namanya kepesertaan pemilu itu bukanlah menentukan sistem pemilu. Sistem pemilu itu menjawab pertanyaan bagaimana mengkonversi suara menjadi kursi. Jadi kalau konversi itu dikaitkan dengan proporsionalitas perolehan suara, maka itu yang namanya sistem proporsional. Jadi kalau suatu partai mendapatkan 20%, sedapat mungkin kursinya juga 20%. Maka itulah yang namanya sistem proporsional. Walaupun di Indonesia aneh sistem proporsional, tapi saya mengatakan itu. Kalau ya kan, dia didasarkan pada the winner takes all, siapapun yang mendapatkan suara terbanyak dia dapat kursi. Nah itu sistem distrik atau mayoritarian. Nah di dalam sistem proporsional itu ada variannya, ada varian terbuka dan varian tertutup. Jadi sama sekali kepesertaan itu tidak menjawab mengenai sistem proporsional. Lalu kenapa dikatakan pesertanya partai politik? Karena konstitusi kita melarang, tidak membolehkan calon perseorangan untuk ikut dalam pemilu DPR dan DPRD. Makanya dimention bahwa hanya partai politik yang bisa ikut pemilu. Jadi kawan-kawan semua, walaupun ada anggota DPR yang paling hebat sekalipun, dia tidak bisa mendaftar sendiri sebagai calon anggota DPR karena harus melalui partai politik. Nah, itulah maknanya bahwa pesertanya adalah partai politik. Lalu maksudnya apa kalau dia calon perseorangan? Calon perseorangan itu atau calon independen seperti di Amerika misalnya adalah calon yang tidak didaftarkan oleh partai politik. Dia mendaftar dirinya sendiri. Makanya kalau di Amerika misalnya sering ada calon dari Partai Demokrat, ada calon dari Partai Republik, ada dari Libertarian Party, Socialist Party, Komunis Party, tapi ada juga calon independen. Artinya calon yang memajukan dirinya sendiri. Mau bukti? Dalam Hasanah Indonesia, pada tahun 1955 kita menetapkan sistem proporsional tertutup. Tetapi calon perseorangan boleh nyalon. Maka pemenang urutan 28 yang namanya Sujono nama Ningrat Jawa, dia memenangkan 1 kursi. Nah, itu menunjukkan bahwa kalaupun Anda menetapkan sistem proporsional tertutup, bukan berarti tidak boleh ada calon perseorangan. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya dari konstitusi kita adalah sistem pemilu itu boleh apa saja, boleh proporsional terbuka, boleh proporsional tertutup, boleh campuran, bahkan boleh sistem distrik atau mayoritarian. Tetapi hal yang pasti oleh konstitusi kita dikatakan
calonnya hanya boleh dari partai politik. Kalau Anda mau menjadi calon anggota DPR dan DPRD, harus menjadi anggota partai politik, karena hanya partai politik yang bisa menjadi peserta pemilu. Loh, bagaimana perseorangan? Perseorangan sudah disediakan pintunya, DPD. yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.